Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sedaya kasepuhan bini sepuh sesepuh ingkang hadir wonten kesempatan dalu punika, yang saya hormati segenap pengurus Yayasan Nur Madani, Pak Made selaku Ketua Takmir Masjid Nur Madani, dan juga seluruh pengurus, para takmir masjid dari Al-Fat, dari Bilal bin Rabah, dari Jatisari sedoyo meteseh Pak Wati meteseh gitu. Ada yang jauh sekali dari Kalimantan. Plat Kalimantan itu platnya apa, Mas? DA. Nah, ini plat DA 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ini grup Jaribel ya. Jaribel, cipi-cipi. Oh, Blackpink, kok jangan ngertos Blackpink, Bu? Lho, Bu Momok ngertos Blackpink. Lho, kalau kita ngertosnya Waljina jangan. Hadirin hadirat dan juga yang sangat saya cintai, saya banggakan segenap santri Zawiyah Al-Azhar, hadirin hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini terus terang ini masih dalam suasana capek, letih, tetapi ini adalah bagian dari perjuangan kita mengistiqomahkan Zawiyah Al-Azhar. Ini panitia ini masih pada capek. Saya terus terang semalam habis pijet 3 jam saya ini. Pijet 3 jam. Lumpuk keseling, lumpuk capek, bukan semata-mata karena milad, tapi karena memang sudah lama sekali. Nah ini alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Mas Danang, kita patut bersyukur karena puncak milad pada tanggal 9 September kemarin berlangsung sangat-sangat meriah, berlangsung sangat sukses. Oleh karena itu, perkenankan saya atas nama pengasuh Zawiyah Al-Azhar mengaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia yang dikomandani Mas Andri. Ini slim tapi otot kawat balung besi. Ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga besar Majelis Zawiyah Al-Azhar yang sudah mensukseskan acara pada kesempatan kemarin. Ini tentu satu hal yang bersama-sama kita syukuri. Mohon doa, mohon restu dari Bapak Ibu sekalian. Semoga kita tambah semangat, sudah ngecas semangat kita setelah merayakan ulang tahun yang pertama Milad Zawiyah Al-Azhar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat, ridho dan ma'unahnya kepada kita. Amin, Allahumma amin. Dan semoga perjuangan kita di Majelis Zawiyah Al-Azhar ini bisa terus kita istiqomahkan, sehingga kelak di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita bisa lapor, Rasul, dulu ketika kami hidup kami selalu meluangkan waktu untuk bagaimana mensyiarkan syariat-syariat yang engkau bawa, dan semoga ini menjadi sabab musabab kita mendapatkan syafaatul uzma. Amin, Allahumma amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita lanjutkan
pembahasan kitab At-Tuhfatul Mardiyah yang kita sampai halaman 45, betul ya? Salah, halaman 45 paragraf 9 dari bawah ya Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh nggih. Wakilan niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Pak, mriki tesih kosong Pak. Monggo katuran pinara. Nggih. Kalih seneke di cangkeng sekalian mboten napa-napa. Monggo. Nah, oh enak soalnya nek nyepeng kitab paling nyepeng snack niki sekeco. Oh niki made in Jatisari. Made in Jatisari niki. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wakila innal bihara tushrafu 'alal khalaiq al-'asina wa tunati ya rabbana idzan li fanaghriqal khati'in fayaqulu Allahu 'azza wa jalla in kana al-'abidu 'abidakum faf'alu bihim ma syi'tum wa in kanu 'abidi fata'uhum fa idza malla 'abdi minal ma'siyati wa atababi qabiltuhu wa in atani fi jawfil laili qabiltuhu aw fin nahari qabiltuhu falaysa lahu 'ala babi hajibun wala bawabun famata qala rabbi as'aluka aqulu 'abdi ghafartu laka. Ya Allah, ini nasihat saya sangat ya. Bapak Ibu, kita masih membahas tentang membangun satu optimisme bahwa pintu taubat yang dibuka oleh Allah itu terbuka lebar sampai kapan. Oke. Terbuka lebar sampai kapan? Disebutkan di sini sesungguhnya innal bihara tushrafu 'alal khalaiq al-'asina. Jadi lautan itu dibuat wirang, dibuat jengkel oleh al-khalaiqil 'asina, oleh makhluk-makhluk yang hobinya itu berbuat maksiat. Jadi lautan itu Bapak Ibu kalau jenengan bisa mendengarkan, itu setiap harinya itu isinya itu cuman protes aja sama Gusti Allah. Andai saja kok bisa didengar protesnya lautan. Oke. Sebab apa? Sebab lautan itu sebenarnya mereka jengkel, marah, benci dengan perilaku orang-orang yang berbuat maksiat. Wa tunati ya Rabbana, wa tunati, kemudian laut itu saling bersaut-sautan memanggil, memanjatkan doa kepada Allah, ya Rabbana, wahai Tuhan kami. Jadi kan sakit bayangkan dek, kalau ada laut kok teriak-teriak itu kira-kira ada orang nyari ikan apa enggak?
Laut kok teriak-teriak, kok kedengeran sama nelayan, kira-kira ada yang miang cari ikan apa enggak? Enggak ada. Tetapi disebutkan di sini di dalam satu hadits qudsi bahwa lautan itu jengkel dengan orang-orang yang berbuat maksiat, hingga mereka terus memanjatkan doa, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, idzan lana, izinkan kami, fanaghriqal khotiin, untuk menenggelamkan orang-orang yang berbuat salah, yang berbuat maksiat. Coba Bapak Ibu, jadi laut itu ternyata memanjatkan doa kepada Allah, minta agar Allah itu mengizinkan supaya orang-orang yang suka bermaksiat itu tenggelamkan saja. Jadi jangan cuma kapalnya yang ditenggelamkan sama Bu Susi, okay? Tapi tenggelamkan kapalnya sakwongi yang berbuat maksiat. Ini kalau kita mendengar apa yang disampaikan oleh lautan. Akhirnya apa? Ketika laut itu terus-terusan memanjatkan doa kepada Allah agar diperkenankan menenggelamkan orang-orang yang berbuat maksiat, fayaqulullahu azza wa jalla, maka Allah kemudian berfirman, in kanal abidu abidakum faf'alu bihim ma syi'tum. Wahai laut, kalau manusia itu hambamu, kalau manusia itu ciptaanmu, kalau manusia itu anak buahmu, faf'alu bihim ma syi'tum, silahkan kamu lakukan apa yang kau suka. Coba bayangkan, laut itu ditegur oleh Allah gara-gara minta izin agar diperkenankan menenggelamkan orang-orang yang berbuat maksiat. Apa kata Allah? Laut, kalau manusia itu hambamu, ya silahkan kamu tenggelamkan. Kalau manusia itu ciptaanmu, ya silahkan kamu tenggelamkan. Tapi apa yang terjadi? Wa in kanu abidi, tapi jika mereka itu adalah hambaku, kata Allah, fada'uhum, maka doakan mereka, tinggalkan mereka, ya, maka tinggalkan mereka, biarkan mereka. Tapi ada satu riwayat hadis qudsi yang tidak diungkap di sini, saya pengen cerita sedikit. Ada hadis qudsi itu yang menyebutkan bahwa laut itu setiap hari itu 3 kali mengajukan proposal kepada Allah. Ya Allah, jengkel bener lihat orang-orang berbuat maksiat. Orang kok berbuat maksiat, sana maksiat, sana maksiat, sana maksiat, gitu. Sing kene ngoplo, sing kene mabuk, sing kene ndelok wong ayu langsung kelilip-kelilip. Nggih. Oh, kena pasir. Nggih. Soalnya tersepona sama alis kotak niku. Niku Bu Nono kok kipas-kipas niku, apa ndak ada kipas Bu Nono? Saya tuh terus terang kalau ada ibu-ibu terus kipas-kipas tuh keluar drawasi. Drawasine nopo? Drawasine karena kemeringet lah, terus pakai alis itu blober niku. Nah, alis blober nah itu malah kiram-kiram lagi. Jadi setiap hari lautan itu 3 kali mengajukan proposal kepada Allah, tolong ya Allah izinkan kami dong untuk menenggelamkan mereka yang suka mabuk. Tolong dong izinkan kami untuk menenggelamkan mereka yang suka korupsi. Tolong dong izinkan kami untuk menenggelamkan mereka yang tidak rukun dengan sesama saudara. Tapi apa kata Allah? Jangan.
mereka itu adalah hambaku dan pintu taubatku itu sangat luas. Kalau sekarang mereka belum bisa taubat, jangan-jangan besok mereka mau taubat. Tapi kalau dulu kiai saya neranginya ditambahi begini, tapi nek kamu sekali-kali pengen nyelupno dulu ya gak apa-apa. Tapi nek nyelupno nek tsunami kan repot, Pak. Gimana? Itu nek kiai saya itu nerangno begitu. Tolong ya Allah izinkan kami menenggelamkan mereka. Kata Allah jangan. Tapi nek sekali-kali ya ora apa-apa. Oke. Makanya di dalam Quran itu disebutkan dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau ada kerusakan di muka bumi, coba kita lihat. Saya lah ya, generasi saya dulu. Ketika saya SD itu kalau ke sungai, Bu, itu cukup pakai tangan kosong ngerogoh bawah batu itu dapat udang. Itu nembe ngerogoh tangan satu. Hapri pun nek ngerogohe karo dibranjang karo daster. Oh, untuk kuatah nih. Kalau ngerogoh saya masih ingat itu. Ngerogoh begini tuh dapat udang, setelah itu tuh langsung dibakar. Hari ini ikannya ndak ada, udangnya ndak ada, airnya ndak ada. Maka ketika ada proposal dari laut, tolong ya Allah izinkan kami menenggelamkan mereka. Apa kata Allah? Jangan. Kalaupun kau pengen menenggelamkan mereka, yuk sekali-kali. Nah, maka di sini disebutkan apa? Wa in kanu abidi fad'uhum. Kalau mereka itu memang hambamu, silahkan kau perbuat apa yang kau suka. Tetapi kan manusia itu hambaku. Maka jangan kau apa-apakan. Fa idza malla 'abdi minal maksiyati. Maka ketika hambaku itu bosan berhenti dari kemaksiatan, wa atababi, dan kemudian mendatangi pintu taubat kepadaku, qabil tuhu, maka akan aku terima pintu taubatnya. Bapak Ibu hati-hati. Gusti Allah itu tidak senang sama orang yang putus asa. Ya Allah Pak, kula niki urip kok maksiat tok niki kira-kira mangke mlebu swarga. Niku mboten seneng, Gusti Allah itu tidak senang. Makanya ada satu hadis yang menceritakan ada 3 orang itu masuk neraka, yang 2 orang itu diselamatkan oleh neraka, akhirnya masuk surga. Siapa 3 kelompok itu? Pertama, ketika dia dimasukkan ke neraka, neraka ini malah lari, Bu. Apinya langsung dipadamkan, pintunya langsung ditutup, kemudian malaikat-malaikat Zabaniyah itu kemudian pada melipir, tidak mau mendekat dan tidak mau menyiksa orang ini. Dicemplung malah api nerakanya mati. Kelompok yang kedua, ketika dicemplung sama, neraka ini kemudian tidak mau membakar dia. Tetapi kelompok yang ketiga, ketika dicemplung itu langsung dicaplok sama ular, langsung dibakar oleh api neraka. Siapa 3 kelompok ini? Kelompok yang pertama, kelompok yang membuat api neraka itu sampai memadamkan diri. Yang pertama adalah orang yang selalu optimis dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hidup ini harus semangat. Tidak bosan-bosan saya sampaikan, jangan takut menghadapi kehidupan. Mangke kula pripun lah dilakoni mawon nggih. Ndak ada orang hidup yang ndak bawa masalah, itu ndak ada. Wong kula nyawang Mas Bagas saja kayaknya urip kok ayem banget. Nggih Bu Yas nggih. Ayem banget rapatek mikir bojo. Nggih ta?
Tetapi mari kita hadirkan masalah yang diberikan oleh Allah itu kan sesungguhnya hanya bentuk lain dari cara Allah memberikan kasih sayang kepada kita. Maka kelompok yang pertama itu orang yang selalu optimis. Hidupnya itu selalu optimis. Coba saya contohkan masalah rezeki. Rezeki itu akan datang pada waktu yang tepat, dengan cara yang tepat, dengan porsi yang tepat. Nih. Maka kalau ada orang kok berani bilang, meh entuk proyek begini kemudian tidak jadi, ya wes ra rezeki le. Nek rezeki ya ndak akan kemana. Kan gitu toh Pak Pur. Pak Pur ini kan lagi ngangkut barang banyak ini. Alhamdulillah. Makanya kalau kemudian orang berpikir, insya Allah kalau aku obah, Gusti Allah akan cukupkan rezeki kita. Persoalan rezeki itu akan ditutup dengan bentuk uang, materi, atau lain. Itu suka-suka Allah. Kan sering saya sampaikan, yang bikin hidup kita stres karena kita mendefinisikan bahwa rezeki itu sama dengan uang. Rezeki itu sama dengan uang. Tidak. Uang itu hanya satu dari sekian miliar kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Gitu. Makanya kadang kalau kita hidup ini kok membangun optimisme, lah terus mangke pripun Pak? Tugas kula usaha mangke sak mlaku-mlakune mangke Gusti Allah yang akan menunjukkan jalan kepada kita. Gitu? Nah, ini khusus saya contohkan nih plat DA. Mbak Kun Fayakun. Ya, dan teman-teman, saya kuliah Pak. Nanti kira-kira habis kuliah itu nanti kira-kira saya kerja di mana? Satu. Kira-kira Pak nanti kalau saya kuliah, lulus kuliah, nanti kira-kira jodohnya gampang apa tidak Pak? 2. 3. Pak kira-kira nanti kalau saya lulus kuliah nanti bisa bersaing untuk berkompetisi dengan yang lain apa tidak Pak? Ketakutan-ketakutan begini wajar, tapi kalau kita kembali, kalau orang itu berilmu, Mbak, Mas, Bapak, Ibu, Nabi Sulaiman itu disuruh milih wanita, harta, tahta, ilmu. Yang dipilih Nabi Sulaiman ilmu. Yang dipilih Nabi Sulaiman itu apa? Ilmu. Sebab dengan ilmu wanita dapat. Misalnya gara-gara merifati anaknya orang, akhirnya dapat anaknya orang. Oh, itu lu ngoten aku cerita banyak Pak. Mahasiswa saya itu merifati si A punya anak cantik akhirnya kemudian dinikahkan. Wonten. Ya, Mas Bagas mau merifati bagaimana orang jadi programmer dalam waktu 1 jam, ya kan? Ya, apalagi merifati bonus tape. Ya. Itu pertama. Ya, tape ini soalnya legit. Ya. Ini yang salah satu pelanggan utama Pak Made ini. Ya. Kalau sudah makan tapenya Mas Bagas ini sampai ngefly. Ya. Dengan ilmu Nabi Sulaiman dapat apa? Nabi Sulaiman dapat Ratu Bilqis. Jangan bisa baca Bilqis, bisa baca Balqis, bisa baca Bilqis. Karena saya ngaji ketika kiai bacanya beda-beda. Ada yang baca Bilqis, ada yang baca Balqis, ada yang baca Bilqis. Gara-gara ilmu Nabi Sulaiman dapat wanita. Gara-gara ilmu Nabi Sulaiman jadi raja, dapat tahta. Gara-gara ilmu Nabi Sulaiman jadi nabi terkaya, orang terkaya sedunia. Kan ngoten to?
Makanya ada salah seorang ulama itu sampai pesan begini, Pak. Jadi ada seorang ulama didatangkan ke satu kerajaan, lalu kemudian raja ini bilang apa? Yai, jenengan datang ke sini tak gaji 100 dinar sekali datang. Apa kata orang alim itu? Wahai raja, ilmu tak akan pernah bisa dibeli berapapun. Satu huruf engkau hargai 1000 dinar saja itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ilmunya Allah. Kan ngoten. Makanya kula niku kadang sedih sekali ya. Guru dinia bayarannya 250 sesasi, tapi nggak cukup kan? Cukup. Padahal orang ngaji privat, ngaji Quran itu Bu, okay? Orang ngaji Quran itu dunia akhirat dapat. Kursus yang eksakta itu bisa dibayar jutaan, kursus Quran hanya dibaca apa? Okay. 250 sesasi di Jepara Bu, nggak tahu kalau di Semarang. Di Jepara ini 250.000. Okay. Nah, kembali. Pokoknya tugas kita adalah coba lihat kelompok pertama, mereka yang menyebabkan api neraka memadamkan diri karena sangat optimis dengan rahmatnya Allah. Optimis bahwa tugasku berusaha, tetapi urusan hasil itu Allah yang tentukan. Masih ingat ketika saya contohkan soal cicak, Bapak Ibu? Masih ingat ya? Kenapa saya suka mencontohkan cicak? Mbak Kun, pernah dengar cerita cicak? Cicak itu tidak bisa terbang. Cicak itu tidak punya sayap. Tapi makanan cicak itu hewan-hewan yang bisa terbang dan bersayap. Ya kan? Tapi ternyata cicak apa? Kecukupan rezekinya. Tugas dia kan cuma masuk gigi 1, gigi 2. Maju mundur cantik. Sesekali atret, sesekali rating kanan, sesekali rating kiri, ya toh? Dia kenyang. Tidak bisa terbang, tetapi makanan dia bisa terbang. Kenapa? Karena yang nyukupi rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kelompok yang pertama, orang itu menyebabkan api neraka memadamkan diri gara-gara terlalu optimis, sangat optimis bahwa rahmat Allah yang membuat hidupku ditata. Kelompok yang kedua, orang yang sangat optimis dengan ampunan Allah. Nah coba, sebesar apapun dosa kita, sepekat apapun masa lalu kita, tetapi ketika Allah itu membukakan pintu taubat, ya seperti ini. Ketika ada seorang hamba ata babi wa qabiltuhu, dia datang menuju pintuku, aku buka pintu rahmat dan taubatku, wa qabiltuhu, dan aku menerimanya dengan tangan terbuka. Okay. Makanya jangan maidu, jangan underestimate sama orang-orang yang sedang berbuat dosa. Kira-kira mantan preman karo mantan kiai itu kira-kira apa endi Bu? Pak, jenengan milih umpama ana mantu kok mantan kiai mbek mantan preman, milih pundi? Bu, wonten wong kalih teko, sing siji mantan kiai, sing siji mantan preman, milih pundi Bu? Nah. Gitu. Orang yang sedang berbuat maksiat itu bisa jadi itu message dari Allah, risalah dari Allah, pengingat dari Allah, reminder dari Allah buat kita. Okay. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat itu jangan dijudge.
Bisa jadi nasib dia husnul khotimah daripada nasib orang yang membanggakan amal ibadahnya. Gitu. Misalnya ada cerita, Pak, saya dulu itu seumur-umur belum pernah ke masjid. Oke. Begitu taubatan nasuha akhirnya ke masjid. Oke. Saya punya teman itu, Pak, dulu sebelum pindah ke sini, Pak, itu belum pernah ke masjid, Pak. Belum pernah namanya kok adzan. Oke, lho kok Pak Pur guyu. Ora bangsa. Padahal saya ceritakan sebelum kejadian di sini. Oh, sudah tahu dulu. Mantan preman. Oh iya, mantan preman Pak. Wah, hati-hati. Hati-hati nek lewat ngarepe Pak Pur ya. Betul Pak Pur, ini tapi saya tidak nyindir Pak Pur. Oh, tapi kalau Pak Pur, Bu, saya syahid, saya saksi, Bu, Pak Pur niku betul-betul tiang saya. Saya. Oh, saya apa saya? Anda diulang artinya sudah lain soalnya. Saya, Bu, kenapa? Loh, perjuangan awal ya. Saya, Pak Pur, Mas Beni dulu ya awal-awal di sini ya. Bagaimana Pak Pur itu? Pak Pur itu dulu sound system juga yang nata Pak Pur. Tiker Tratak itu juga Pak Pur. Noto sound system, yo adan, yo komat, yo ngimami. Bayangno coba Bu, ya Allah ganjaran lo diborong dhewe, Bu. Ngimami juga, Bu, ya kan saya kalau pas jadwal keluar itu kan Pak Pur, Bu, badalnya. Makanya saya ndak kaget ketika di Joglo, coba jaringan lihat, ketika di Joglo Pak Pur kultum lepas setang, Bu. Lho Pur agak numpak sepeda lepas setang, Bu. Keren Pak Pur nyampaikan kultum ndek gak atik nganggo cotekan coba. Los gak ada ngerem, ya kan? Itu ya. Ya. Artinya apa? Artinya percayalah bahwa orang yang kadang di hadapan kita belum begitu baik, bisa jadi Allah memberikan rahmat bagi dia karena ketulusannya menjalani hidup ini, memohon rahmatnya Allah. Misalnya dulu belum pernah ke masjid, akhirnya menjadi ahli masjid. Dulu nyedak masjid gak tahu adzan, saiki malah buka pintune masjid. Ora cuman pintu masjid, kotak amali bareng dibuka kok. Oke, dihitung maksudnya, Bu, dihitung. Maka orang yang pertama itu adalah orang yang hidupnya selalu optimis karena hidup ini ditata oleh Allah. Oke, abot Bapak Ibu, saya terus terang ini ngomong dari lubuk hati yang paling dalam. Berat hidup kita ini kalau cuman hidup ngandelin kita punya koneksi, hidup kita punya ilmu, kita punya ijazah. Iya nerak dipangan rayap ijazah, gitu. Tetapi ayo saya mulai dari pribadi saya, kita nata. Ketika derap langkah kita itu pasti karena rahmatnya Allah itu pasti, maka hidup kita akan ditunjukkan oleh Allah. Yang kedua, orang yang selalu optimis bahwa dunia belum berakhir dan pintu taubat itu masih akan terbuka selama kita mau DP, khusyuk, tadarruk, tawaduk kepada Allah untuk memohon ampun. Lalu kelompok ketiga yang tidak ditolak oleh neraka tapi justru dicaplok dan dibakar oleh api neraka itu siapa? Mereka yang selalu putus asa menjalani kehidupan ini. Makanya Bapak Ibu, ayo majelis zawiyah ini kita jadikan sebagai forum untuk apa? Bareng-bareng nggih saya ngecas, Bapak Ibu nggih sama-sama ngecas. Hidup saya juga belum benar-benar amat, tapi dengan membaca ini akhirnya kita menjadi
yang tadinya belak-belok itu kemudian bisa tertata, gitu. Nah, makanya 3 kelompok itu, siapa yang mereka masuk ke dalam neraka, siapa yang dibakar oleh api neraka? Mereka yang pesimis dengan datangnya rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kanu abidi fada'auhum fa idza malla abdi, ketika hambaku itu berhenti minal maksiati, dari maksiat, wa atababi, dan dia mendatangi pintuku, qabil tuhu, saya akan menerimanya. Wa in atani, jika hambaku itu datang kepadaku, fi jaufil laili, di tengah malam, qabil tuhu, aku akan terima ampunannya. Au fin nahari, atau dia bersujud di siang hari, qabil tuhu pun aku juga menerimanya. Falaisa lahu ala babi hajibun wala bawabun, tidak ada kok, ya, tidak ada penghalang, tidak ada pintu yang menghalangi hambaku untuk datang kepadaku. Famata qala rabbi as'aluka, dobu niki, famata qala rabbi as'aluka, kapanpun hambaku itu bilang, ya Allah kula nyuwun, ya Allah kula nyuwun. Kalian dungo niku sing penting mantep. Pak ndak paham bahasa Arab, ngagem bahasa Indonesia. Pak kula mantep ngagem basa Jawa, ngagem basa Jawa. Contohnya jam kalih dalu bangun, jam 2 malam kalih dalu Afi, paham maknanya? Ini dari Pekanbaru, Mas. Oke. Ini Mas Afi, ini bukan cuman alumni tapi masih KTP Pekanbaru ya, Mas. Ini KTP-nya Bang Kinang. Mas Andri mana Rionya? Oh, Pekanbaru Kota, Bang Kinang? Masih 2 jam. Masih 2 jam. Bang Kinang, ini Kalimantannya mana? Hah? Oh, Kalsel. Mas Andri ini KTP Pekanbaru, tapi istrinya Kalimantan. Gak tahu, jangan-jangan punya 2 KTP. Oke, KTP Kalimantan sama KTP Pekanbaru. Oh, jadi kompori. Enggak malah rak dibuka no lawang, Mas Andri. Terus ya, jam 2 malam datang, lalu kemudian bilang, dongo Bu, Bapak Ibu, dongo paling enak itu adalah dongo yang bisa menghayati. Itu kalau kiai saya dulu ngasih ijazah, doa yang paling baik itu adalah doa yang ketika kita mengucapkan itu penuh penghayatan. Contoh, pakai bahasa Arab tidak bisa menghayati. Kan kadang-kadang orang dongo, sing kene dongo, sing kene nangis, kene melu nangis. Lho kene nangis, lho lek sampean kok menangis? Lah napa kok nangis? Lah sandiku nangis kok. Lah sampean ngerti artine? Mboten. Lah kok nangis? Lah sampinge nangis kok. Jadi nangis karena ndelok wong nangis kan gitu, bulat malah. Makan dongo niku sing paling afdol itu adalah, kalau dulu Mbah Yai itu ngasih saran, doa yang ketika kita melantunkan itu kita penuh penghayatan. Pak, Arab tidak paham, ngagem bahasa Jawa. Pakai bahasa Indonesia, ya Allah, hidupku kok berat sekali ini, kira-kira solusinya gimana ya Allah? Berikan aku solusi ya Allah. Ini masalah satu belum selesai, ini kira-kira yang jadi ngajak ngobrol Gusti Allah. Kenapa? Karena tidak ada hajibun, falaisa lahu hajibun wala bawabun. Tidak ada penghalang dan tidak ada pintu. Bahkan ada di antara sekian banyak doa yang bisa, kalau saya ngarani bundelno benang kusut, itu 2. 1, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Niku sambil jenengan bayangno. Hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah. Sing nanggung aku itu Gusti Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu sakiyenge jenengan. Yang satu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sambil di dalam pikiran dan hati ini tumus. Dulu dilatih niku. Jadi ketika ndonga niku sambil merem niku koyo-koyo niku kita bayangkan sedang meluncurkan doa kita ke arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, nah niku. Insya Allah, karena apa? Allah sudah janji bahwa famata qala, kapanpun hambaku kok mau datang gelar sajadah lalu bilang Robbi, Tuhanku, as'aluka, aku memohon kepadamu. Tak mungkin Gusti Allah itu tidak memberikan solusi kepada kita. Aku lu'abdi ghafartu laka, dan pada saat itu aku katakan kepada hambaku, ghafartu laka, aku telah mengampuni, aku telah memberikan ampunan kepadamu. Jadi monggo harus optimis, bahwa hidup ini terus jalan. Tapi ngeten ya Pak, niki wonten kendala pekerjaan, kendala ekonomi. Hanya persoalan waktu, Allah akan memberikan solusi. Kita akan menjadi lebih kuat, ketika Allah memberikan ujian-ujian di dalam hidup kita. Makanya tungguin apa? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, la tu'akhidna, jangan engkau ambil, in nasina, ketika aku dalam keadaan lupa. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Ya Allah, tolong ampun jenengan paringi beban kepadaku, beban berat sebagaimana engkau kasih beban kepada orang-orang sebelumku. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Jangan engkau bebani aku dengan beban yang aku tidak mampu. Kan ngoten. Pernah satu hari Bapak Ibu saya itu ada tamu. Kalimat pertama niku kula meh guyu wedu dosa. Meh rak guyu kok lucu. Tapi orangnya kok datang dalam keadaan. Nah, pertanyaan kok begini Mas Andri. Dek umpama niki langit dek ambruk ngoten kok masalah rampung kita. Wah, lah ngurip meden-medeni ngene. Itu pembuka ora salam ra apa niku. Dek umpama langit iki ambruk dan kiamat ngono masalah wis. Ternyata usut punya usut niku. Nggih. Ternyata masalah kuatah. Masalah anak gede-gede gak anak sing pinter sama dia. Karena gak ada yang deket sama dia. Lalu istrinya balik ke rumah orang tuanya. Dia di PHK. Utang sidik dikejar-kejar karo sing duwe utang. Akhirnya bayangno ngeten iki tek ketoke umpama kiamat kok indah yo tat. Ngono, yo gak indah, Pak. Anakku sik cilik-cilik kok. Nggih. Lah dene indah soalnya apa? Dikira nek wamblek langsung oh, wis gak ono sing berutang mau ngamblek kabeh kan ngoten to. Jangan, nggih, jangan. Wonten masalah pasti, Pak. Mripat melek niku mesti si ono masalah. Cuman persoalannya adalah menempatkan masalah itu sebagai pelajaran atau cara lain Allah memberikan kuliah kepada kita. Nah, ngoten. Yang terakhir, wa hukiya annahu kana fi bani Israil
Syabun Abdillah isyrina sanatan. Pada masa Bani Israel itu ada seorang pemuda, pemuda umur 20 tahun. Summa asahu isyrina sanatan. Kemudian dia itu berbuat maksiat kepada Allah selama 20 tahun. Summa qala ya Rabb, wahai Tuhanku, abadtuka isyrina sanatan, 20 tahun aku menyembahmu. Wa asaituka isyrina sanatan, tapi aku juga maksiat kepadamu selama 20 tahun. Lah ngeten iki nek cara ilmu bakul jenenge Bu. 20 tahun jadi orang baik, 20 tahun juga jadi orang. Afa in roja'tu ilaika ya Rabb takbaluni. Jika aku kembali kepadamu, bertaubat kepadamu ya Allah, takbaluni, apakah engkau akan, ya ini karena ini istifhamnya ikut yang depan ya. Fa in roja'tu ilaika ya Rabb takbaluni, ay atakbaluni. Ya Allah, kalau aku 20 tahun nyembah engkau, 20 tahun juga aku maksiat kepadamu, apakah engkau akan menerimaku? Fasami'a qailan yakul wala yara syakhsuhu ahbabtana fa ahbabnaka. Ahbabtana fa ahbabnaka. Wa taraktana fa taraknaka. Wa asaitana fa amhalnaka. Wa in raja'ta ilaina qabilnaka. Akhirnya apa? Fasami'a qailan yaqulu wala yura syakhsuhu. Tidak ditampakkan seseorang yang ahbabtana, engkau membuat cinta aku, fa ahbabnaka, maka aku akan memberikan cinta kepadamu. Jadi ini sing sering saya, kalau ada orang itu hadir membawa cinta kepadaku, ahbabtana, engkau mencintaiku, ahbabnaka, maka niscaya aku akan mencintaimu. Ini yang sering saya pakai. Hidup itu kalau bikin Allah senang, pasti hidup kita dibikin senang oleh Allah. Hidup itu kalau bikin senang orang, pasti akan dibikin bahagia oleh ya Allah. Kalau kita bikin urusan orang gampang, gitu, rezeki itu datang, jalan kemudahan itu datang, urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada orang itu ya wala yura syakhsuhu, gak akan ada orang itu yang ahbabtana, yang mencintaiku, fa ahbabnaka, maka niscaya aku akan mencintainya. Jadi ngeten iki Bu, Pak, kalau jenengan hadir ke zawiyah diniati bikin Allah senang, pasti Allah akan membahagiakan panjenengan. Watarokna wataroktana fataroknaka, engkau tinggalkan aku, oh yo tak tinggal. Makanya itu ungkapan-ungkapan yang sering viral di beberapa media, gitu. Ada orang putus asa di dalam hidupnya. Sebab apa? Sebab Gusti Allah itu mau membagi rahmat itu bingung. Dicari di masjid, tidak pernah kelihatan. Dicari di kelompok pengajian, tidak pernah kelihatan. Dicari di kelompok orang-orang yang suka silaturahim, tidak pernah kelihatan. Akhirnya malaikat Mikail itu kan gowes terus. Gowes itu golek nok masjid juga ono. Cari di tempat orang ahli sodakoh ndak ada. Cari di zawiyah malah sandale tok sing absen. Gitu. Akhirnya dicari apa? Dicari siapa tahu ada kepada orang-orang yang ahli silaturahim. Ternyata ndak ada juga. Lah gimana malaikat Mikail itu mau bagi rahmat kalau dia hidupnya cuman mager? Gimana?
Maka kalau orang itu sampai meninggalkan aku, kata Allah, kalau kau tinggalkan aku, gara-gara pekerjaanmu kau tinggalkan aku, gara-gara kau sibuk kau tinggalkan aku, gara-gara kau melayani klien kau tinggalkan aku, gak apa-apa, tak tinggal sampean. Ya. Tapi kalau jenengan bikin Allah happy, pasti hidup kita dibikin happy. Tapi kalau kita mengabaikan Allah, jenengan itu bosen Jeporo dikipatno sama Gusti Allah. Tahu dikipatno, Pak? Siapa yang sampai meninggalkan aku? Contoh meninggalkan Allah itu bagaimana? Contoh meninggalkan Allah, ya Allah, gara-gara pekerjaan, sholat 10 menit rampung, malah diskon kok, 5 menit Bu, kelamaan? 5 menit? Oh kelamaan. 4 menit? Kelamaan. 3 menit? Waladhdallin, amin, Yasin, Allahu Akbar. Ya. Biasanya kul huwa ile, saiki Yasin ile. Ya. Salah ngejar order kok. Gitu. Nggak apa-apa. Tapi jangan sampai, Pak. Jangan sampai kita terkena istidraj. Jangan sampai kemudian kita terkena jebakan Batman-nya Allah itu. Kita dilulu, kita dites, kita diuji oleh Allah. Nggak duhanan, ninggal kahfi, ninggal waqiah, ninggal sholat, ninggal wirid. Nggak moco apa Bib? Nggak moco rotib hadat, nggak moco rotib atos, nggak moco rotib wirdul latif. Okay. Kenapa nggak mau coba Wirdul Latif? Aku wis konco karo Pak Latif kok. Gitu. Itu ditinggal semua tapi ordernya jalan terus. Hati-hati, Pak. Yang bahaya di dalam hidup adalah azab Allah dalam bentuk kesenangan. Loh, aku gak sholat kok. Rezekiku kok lancar. Bablas. Begitu ketemu koncone yang kebetulan lihat sholat duha, tapi orderannya tidak sebanyak dia yang gak sholat ya ndak duhanan. Lele. Duit itu yo golek klien yo kerja. Duhanan kesuwen. Patang rokaat itu nek ketemu klien jadi duit. Lo coba Pak, ngono pun nek ketemu model ngono ku njaluk diapakno Pak? Yo jiwet cilik. Kan gitu toh. Ya enggak? Hati-hati, Pak. Bu. Azab kalau dalam bentuk siksa, azab kalau dalam bentuk musibah, dalam bentuk sakit, dalam bentuk keterbatasan materi, dalam bentuk ditinggal orang, kita terasa. Tetapi kalau azab itu dihadirkan Allah dalam bentuk mobil punya, duit ndak ada serinya, orderan jalan terus, akhirnya apa? Akhirnya nanti ya suwe-suwe koyok Korun itu. Korun itu kan dulunya miskin, Pak. Bilang sama Nabi Musa, Kang, aku dongakno sugih, Kang. Makanya jenengan nek donga sugih niku harus diikuti muga-muga sugih sing syukur. Soalnya nek sugih tok iku sik koma. Kalau ndonga kok koma dadine Korun. Sowan kiai nggawa gula kopi, karo nggawa amplop, yai nggih nyuwun didongaaken kula sugih. Nggih kula dongaaken sugih. Akhire didongakno sugih. Tenanan koyok Korun. Korun minta sama Nabi Musa, Kang, tolong doain aku ben sugih, Kang. Kalau aku kaya doa dakwahmu aku Kang sing bayari, Kang. Kowe nek jajan ning burjo, Kang, aku sing bayari, Kang. Tapi nek jajannya warung makan Padang bayar dewe-dewe kan. Lek burjo kan bisa terukur regane piro ya Mas. Akhirnya apa? Betul didoakan oleh Nabiullah Musa alaihi salam, Gusti, dulurku setunggal niki, saudaraku satu ini pengen kaya, kayakan ya Allah. Tapi lali dungane isik titik koma. Lali rak didongakno muga-muga jadi orang kaya yang syukur. Akhirnya apa? Begitu Korun kaya raya sampai kunci gudangin itu dibawa
Ada riwayat mengatakan 20 kuda, kereta kuda, Pak. Niku kunci tok, Pak. Iku kunci tok. Lah nek kula niku duwe sak siji we kunci sik lompang-lompong kok, Bu. Nggih kan? Koron itu 20 kereta kuda. Hingga akhirnya apa? Hingga akhirnya kemudian dia lupa diri. Ketika lupa diri, akhirnya dia terbenam pelan-pelan. Akhirnya dia bikin sayembara, siapa yang bisa mengangkatku, karena gara-gara sikile niki lho. Iku sikile niku delalane niku kepatol niku ndak iso jalan, tapi malah blesek terus. Akhirnya apa? Dia ngasih sayembara. Siapa yang bisa selamatkan aku, maka akan aku kasih hadiah yang menggiurkan. Wah, akhirnya apa? Ndak ada yang berhasil. Kakinya semakin masuk ke dalam. Kasih sayembara lagi. Siapa yang bisa angkat aku, maka 1/4 hartaku akan aku berikan. Ndak ada yang bisa, malah ambles terus. Separuh. Siapa yang bisa menyelamatkan aku, separuh hartaku akan aku berikan. Tambah ambles meneh. Wis sak gulung ngene iki. Lah terus arep lapole nek wis ngene iki. Iki ya sisik titik koma niki. Akhirnya apa? Siapa yang bisa menyelamatkan aku, seluruh hartaku akan aku berikan. Yo benar diberikan pada Allah, amblek bleksek langsung, kemudian hartanya itu kemudian terjadi gempa, hartanya itu kemudian ditelan oleh bumi. Makanya saat ini kena ketemu barang temuan jengene harta karun. Tapi tak pikir-pikir koron iku nok negeri ngendi lah kok harta karunnya tutup bubaan. Ngoten lho. Iku ya teko karun-karunan ngoten mawon. Nggih? Nah itu. Maka jangan sampai, ya. Maka wa taraktana fataroknaka wa asaitana fa amhalnaka. Tapi kalau engkau maksiat kepadaku, apa kata Allah? Fa amhalnaka. Hidupmu tak bikin amhal, itu kan pelan. Pelan itu apa? Hidupmu akan tersiok-siok. Coba benar orang maksiat kepada harta tersiok-siok, Pak. Apa meneh terimani jabatan yang cuma 5 tahun? Meh ngopo? Wong pensiun itu paling njekluk kan ngoten ta, Bu? Nggih mboten. Tapi kalau pensiun kita gagah, rezeki yang masuk ke dalam perut kita ini bersih. Gitu? Kita ndak pernah make up ini, ndak pernah menghalalkan segala cara. Pensiun, Pak, piye Pak engko nek kowe pensiun, Pak? Lah kok piye? Aku saiki dipensiun wis siap kok. Lah engko pangane piye, Pak? Yo mangane sing makane Gusti Allah. Lah wong pitik gak duwe ijazah we urip, Pak. Ngono kok biasane jawabane wong kampung kan ngoten. Pitik kae lho ora kursus ngoten niku. Kok kursus ya? Kok ora sekolah tapi kursus. Apa maknanya? Kalau hidup kita bersih, hidup kita tidak zolim, hidup kita tidak mendolimi orang, tidak usah takut. Misalnya apa? Misalnya Pak Made niki dodolan lemper, kulo dodolan lemper, Mas Andri dodolan lemper, jamaah lemper, ya. Kalau sudah jalan rezeki, Pak, ndak mungkin, Pak. Orang kok bisa, loh kenapa kok menggoe ke Mas Andri? Ya karena rezekinya Mas Andri. Nggih. Karena terakhir, saya ingin menutup dengan satu kisah, ndak tahu mungkin sudah pernah saya ceritakan belum. Pas saya bagian Akpol itu. Oke, kalau sudah saya cerita saya ulang lagi ndak apa-apa karena relate. Jadi saat itu saya terjadwal ngimami salat raweh di Akpol. Dari rumah saya mikir, nanti makannya di depan gerbangnya Patra Jasa itu kan ada nasi uduk ayam kampung. Nah, saya mikir apa? Wiridan dari BSB Village sampai tol Jatingaleh niku nasi uduk ayam kampung. Niku wiridane. Wah, nasi uduk ayam kampung, nasi uduk, enak. Begitu saya keluar Jatingaleh, ya sudah sampai di traffic light Akpol nganan saya.
Delalah waktu di putaran. Lah kok putaran? Mungkin karena tadi khusyuknya wiridan. Lah kan menjelang buka ini kan disunahkan banyak wiridan. Cuma ini kan zikir, ini kan nasi uduk, ayam kampung. Di sini apa? Ayam segar. Ayam segar. Ya nasi uduk ayam. Lu kok saya dilalah ketika muter, kok kebablasan. Lupa kalau nasi uduknya itu di dekat puteran. Akhirnya apa? Karena di situ sudah banyak mobil, saya berhenti tepat di depan warung seafood. Begitu saya buka jendela, itu masih niat mau ke sana, ke nasi uduk ayam kampung. Lah kok dilalah kersane Gusti Allah otak-atik matuk kayak orang main catur. Pintu dibuka, yang jual seafood pas lagi goreng bumbu. Loh enak iki seafood-e. Saya jadi kemana? Ke seafood. Padahal wiridan dari BSB Village itu nasi uduk ayam. Rezeki itu begitu Bapak Ibu. Saya sudah merencanakan bahwa uang ini masuk ke nasi uduk ayam kampung karena saya beli sana. Ternyata apa? Malaikat Mikael bagine, gak zis, duitmu sore iki bagiane seafood. Akhirnya saya pesan seafood. Pas maghrib saya minum, saya bilang, Pak, saya pesan seafood. Kemudian saya jamaah maghrib ke masjidnya Kanwil itu, saya balik-balik kemudian makan dan itu rezeki. Gitu. Nah, maka wa in roja'ta ilaina qabilnaka. Kapan engkau maksiat, aku akan bikin hidupmu tersiok-siok. Lihat Pak, tidak ada orang dalam hidup maksiat kemudian hidupnya kalem-kalem aja, tidak ada. Coba kalau ada tunjukkan saya satu saja, tidak ada. Tidak ada. Bedanya cuma satu, kapan Allah bikin dia tersiok-siok, itu aja. Ada yang cepat, episode kedua sudah meletot. Ada yang episode 1 lancar, 2 lancar, 3 lancar, 3 wis mulai miring-miring. Keempat meletot. Bahkan ada yang selama dia karir hebat, luar biasa. Tapi ketika pensiun dihabisi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya wa asaitana fa amhalnaka, terakhir wa in roja'ta ilaina qabilnaka. Tapi kalau kau mau kembali kepadaku, aku dengan kasih sayangku, kata Allah, akan menerimamu dengan sepenuh hati. Maka pelajaran penting pada malam hari ini, Bapak Ibu, bangun optimisme di dalam hidup. Pintu Allah tak pernah ditutup, rahmat Allah tak pernah ditutup. Tidak ada penghalang antara kita dengan Allah. Maka gantungkan kebahagiaan kita kepada Allah. Gantungkan masa depan kita kepada Allah. Pasrahkan keamanan istri anak-anak kita kepada Allah. Ya. Bangun optimisme dengan masa depan kita karena niat membahagiakan Allah. Karena ketika Allah itu kita bahagiakan dan menjadi penyemangat di dalam kehidupan kita, niscaya kehidupan kita akan senantiasa bertabur kebahagiaan. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, ini ada hajat dari sedulur saya, kakak saya, kakak ya Pak Madi Raditya punya hajat. Besok jam berapa Pak? Jam 7 ya. Pak Madi punya hajatun muhimmatun, punya hajat yang hajat ini insya Allah khair, baik fitini wa dunya wal akhirah. Maka nanti mohon barokah Fatihah sekali. Tapi sebelum barokah Fatihah sekali, nanti sudah di-share belum? Sudah. Silahkan ngecek ke grup Zawiyah masing-masing, majelis sudah di-share di grup Zawiyah. Itu ada doa, kalau jenengan mau amalkan silahkan dulu. Saya dapat amalan ini dari Mbah Bashir Kudus. Sebenarnya suruh baca 50, tapi itu bisa dibaca 7 atau 11 kali.
bacaannya ini doa kabul hajat. Pokoknya doa kabul hajat kalau nggak terkabul ternyata pasti akan dialihkan ke yang lebih baik. Itu bacaannya bisa di nggak Mas? Pakai sudah pakai wifi Zawiyah sampun. Itu bacaannya wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirum bil ibad. Wa ufawwidhu, dan aku pasrahkan, amri, urusanku, hajatku, masalahku, cita-citaku, ilallah, kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah itu basirun, maha melihat, bil ibadi, apa yang terbaik bagi hambanya. Itu bisa diamalkan, itu doa apapun, tapi kalau bisa sebelum membaca doa ini baca Fatihah buat yang mengijazahi, yaitu Mbah Bashir mana Jekulo itu Bareng Mbah Bashir ya. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin man ajazani Mbah Bashir Bareng hafidhah qadai hawajib madiratidiyah ya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini tidak usah pakai bismillah, langsung. Wa ufawwidhu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. 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 Qadaya hajati Pak Madiratidya wa hajati man hadra fi hadzal majlis min hawajiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidina Rasulullah. Aghithna biqada'i hawaiji Pak Madiratidya wa hawaiji man hadra fil hal wa hawaijin man hadra fi hadin hawajiddin wa dunya wal akhirah. Allahumma qdi hawaijina min hawajiddin wa dunya wal akhirah. Ya Fattah wa ya Futuh, Miftah wa 'alal Fattah, ya Fattah 'alal Futuh, ya Fattah 'alal Fattah, ya Fattah 'alal Futuh, Miftah wa Fattah 'alal Fattah. Allahumma naftah 'alaina futuhal 'alim. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana min maqasididdin wa dunya wal akhirah. Bismillahil kafaya 'ain shad kafaya 'ain shad kafaya 'ain shad.
اللهم سكينة على القضاء حوائجنا من قضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة بقضاء حوائج من يلتزم بشريعة الله نشكو إليك يا الله بقضاء حوائجنا من حوائج الدين والدنيا والآخرة اللهم اغفر لنا لوالدينا وارحمنا صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين.